Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan itu berarti kita diberikan kesempatan untuk beramal. Beberapa kajian dalam bahasan kali ini itu sudah pernah kami sampaikan pada hari Minggu malam Senin ya, beberapa bagian dari slide ini, yaitu tentang faktor-faktor yang menguatkan keimanan. Dan materi ini hampir seluruhnya diambil dari kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini kita sudah pernah bahas. Tadabbur Al-Quran juga sudah pernah. Nah, ini saya ingin ulangi kembali tentang keberkahan Al-Quran ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang keberkahan Al-Quran itu banyak sekali ya. Tetapi barangkali faktor yang paling penting dari keberkahan Al-Quran itu adalah husulul iman ya, yaitu terwujudnya keimanan di dalam diri kita. Artinya kalau kita ingin berharap Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman di dalam hati kita, maka yang tidak boleh kita lakukan adalah, yang tidak boleh kita tinggalkan adalah membaca dan mentadabburi serta mengamalkan Al-Quran. Itu faktor yang paling penting dari keberkahan Al-Quran. Kalau mengobati penyakit dan lain-lain sebagainya itu juga termasuk keberkahan Al-Quran. Tetapi sekali lagi hal yang paling fundamental dari keberkahan Al-Quran itu adalah adanya pancaran keimanan di dalam hati kita. Nah, apakah ketika kita hanya sekedar membaca Al-Quran tidak ada upaya mentadabburi itu juga melahirkan keimanan? Jelas ya. Sekedar kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak memahami makna dan kandungannya, tidak pernah mau mentadabburinya, yang penting hanya membaca, itu juga bisa melahirkan keimanan, menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih penting lagi kalau kita benar-benar ada upaya untuk menguatkan dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya berhenti pada upaya qiraah tilawah membaca saja, tetapi juga harus ada upaya mentadabburi Al-Quran. Nah, yang berikutnya bapak-bapak dan jemaah sekalian, yang ketiga ini ya. Yang ketiga, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalau kita ingin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib membaca dan mengenal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, setiap kali seseorang itu bertambah pengetahuannya kepada Allah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan bertambah pula keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan, tingkat pengenalan, tingkat ma'rifah kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya, hadis-hadis nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berbanding lurus. Semakin kita mengenal Al-Quran, semakin kita mengenal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambah pula keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi
pengenalan kita kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu akan menyampaikan kita kepada martabatul yakin, kepada derajat keyakinan yang tertinggi. Nah, karena memang dalam Islam itu keyakinan itu dibangun berdasarkan pemahaman, didasarkan kepada ma'rifah, didasarkan kepada pengenalan yang tepat. Dan itu hanya bisa terwujud kalau kita benar-benar mau membaca Al-Quran, mau mentadabburi Al-Quran, mau membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-ulama yang otoritatif, yang punya kehandalan dalam bidang tersebut ya. Nah, martabatul yakin itu Bapak-bapak dan jamaah sekalian ya, martabatul yakin itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan ar-rasikhuna fil ilmi ya. Orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang benar-benar dakik ya, benar-benar menguasai ilmu yang dia pelajari detil-detil ya. Nah, orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi itu adalah orang-orang yang mampu menolak berbagai macam syubhat dan keraguan, dan ketika syubhat, hal-hal yang samar-samar, hal-hal yang ragu, hal-hal yang syak itu hilang di dalam dirinya, maka otomatis yang muncul adalah keyakinan yang sempurna ya. Yadfa'us syubhat waraib ya, menghancurkan, menolak berbagai macam syubhat ya. Dan saat sekarang ini kan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang syubhat yang disampaikan oleh orang-orang barat, bahkan juga disampaikan oleh orang-orang muslim sendiri yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat ya. Misalnya bahwa ide semua agama itu sama saja, tidak berbeda itu antara orang Yahudi dengan orang Islam. Orang Islam masuk surga, maka orang Yahudi, orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha, orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain itu juga bisa masuk surga. Bukankah Tuhan itu Maha Rahman, Maha Pengasih? Masa iya Tuhan itu tega menyiksa hamba-hambanya? Bukankah surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Masa iya cuma dihuni oleh orang-orang Islam? Janganlah mengklaim kebenaran. Kebenaran itu bukan hanya cuma milik umat Islam, yang lain juga. Marilah kita berbagi kebenaran, berbagi surga. Kita kapling-kapling saja surga ini ke surga untuk kapling Yahudi, untuk orang-orang Hindu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini termasuk syubhat-syubhat pemikiran ya, yang dilancarkan oleh orang-orang barat atau oleh orang-orang Islam itu sendiri. Nah, orang-orang yang mendalam keilmuannya, dia tidak akan memiliki pemikiran-pemikiran yang syubhat seperti itu. Bagi dia, karena dia sudah mencapai al-yakin at-tam ya, keyakinan yang sempurna, tidak ada kata lain. Islam itu adalah dinul haq, satu-satunya agama yang benar. Di luarnya, selainnya adalah agama yang tidak benar. Nah, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ya, orang-orang yang ar-rasihuna fil ilmi ini adalah sadatul mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Artinya ketika kita misalnya menghadapi satu masalah dalam masalah-masalah keagamaan kita, maka kita perlu berkonsultasi, bertanya kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian kepada mereka secara langsung di dalam Al-Qur'an. Nah, kita baca saja ayatnya. Walladzi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Minhu ayatun muhkamatun. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang jelas pengertiannya, tidak mungkin terjadi perbedaan penafsiran. Itu artinya ayat muhkam. Hunna ummul kitab. Nah, ayat-ayat muhkam inilah yang disebut dengan induk Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita menghadapi satu masalah, misalnya kita menemui ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar pengertiannya, yang tidak jelas,
maka ayat-ayatmu yang mutasyabihat itu dibawa pengertiannya kepada ayat muhkam. Kenapa dibawa pengertiannya ayat mutasyabihat itu kepada ayat muhkam? Karena ayat-ayat muhkam ini adalah ummul kitab, induk Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan di dalam Al-Quran itu di samping ada ayat-ayat yang muhkam, maka juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Misalnya ya, kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah ruhullah, ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang mutasyabihat, ayat yang tidak jelas pengertiannya. Nah, sehingga kalau kita tidak membawa pengertian ayat-ayat yang mutasyabihat ini kepada ayat-ayat yang muhkam, maka kemudian kita akan memiliki pemikiran seperti pemikirannya orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah anaknya Tuhan, dan mereka menerjemahkan makna ruh di situ sebagai titisan, sebagai anak gitu. Padahal kalau kita berbicara tentang posisi Nabi Isa, itu tidak berbeda sama sekali dengan posisinya Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaannya Nabi Adam, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, kun fayakun, jadi maka jadilah engkau. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, ya, ditiupkan kun fayakun. Itu yang dimaksud dengan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang dia tiupkan kepada Siti Maryam. Kalimat yang mana? Kalimat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kun fayakun. Itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, ayat-ayat yang mutasyabihat itu bapak-bapak dan jemaah sekalian harus dibawa pengertiannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabihu min, maka mereka senantiasa mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, lebih memilih ayat-ayat yang mutasyabihat. Tujuannya apa? Ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah-fitnah, untuk menimbulkan fitnah-fitnah. Wabtigha ta'wili, dan untuk mencari takwil-takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui makna takwil dari ayat itu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui takwil dari setiap ayat itu, ayat-ayat yang mutasyabih itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa dari satu ayat, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam juga keilmuannya mengetahui takwil dari ayat itu. Nah, cuma begini, cuma kalau kita berbicara ayat ini dalam ilmu tafsir itu ada dua bacaan ya, ada dua bacaan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, beberapa sahabat berpendapat seperti Ubay bin Ka'ab, Siti Aisyah radhiyallahu anhu, Ibnu Ammas, Ibnu Umar, ya, bahwa ya, ayat itu wakafnya di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau ayat itu wakaf berhenti di sini, maka makna ayat itu adalah yang mengetahui takwil dari ayat mutasyabihat itu cuma Allah. Jadi kalau kita baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Berarti kalau kita berhenti pada ayat ini, dan itu adalah pendapat sebagian sahabat ini dalam ilmu tafsir ya. Jadi maksud saya, wakaf itu, wakaf dalam Al-Quran itu punya pengaruh dalam penafsiran. Cuma sekedar huruf wakaf berhenti kok, itu punya pengaruh terhadap penafsiran. Kalau kita berhenti pada kata-kata illallah, maka maknanya adalah
yang mengetahui takwil dari setiap ayat cuma Allah. Tetapi sebagian ulama juga ya, dan ini adalah pendapat jumhur para sahabat seperti Ibnu Abbas dan kemudian diikuti oleh beberapa penafsiran, bahwa ayat ini itu tidak berhenti kepada Allah saja, tetapi kepada warrasikhuna fil ilmi. Artinya kalau ayat ini berkaitan dengan ar-rasikhuna, maka kesimpulannya yang mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabihat itu yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, ini agak susah juga dijelaskan. Bapak-bapak tidak pernah belajar bahasa Arab. Jadi pokoknya begitu pokoknya ya. Jadi kalau bapak-bapak berhenti baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti cuma Allah yang mengetahui takwilnya. Dan ini dianggap wawunya ini, kalau ini namanya wawu permulaan, bukan wawu sambung. Tapi kalau ini dianggap satu bagian, maka wawu di sini itu bukan wawu pemula, tetapi wawu yang berkaitan dengan illallah. Berarti begini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Nah, gitu. Berarti kalau dibaca sampai sini ya, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam keilmuannya. Tapi kalau berhenti sampai di sini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, berhenti. Titik, bukan koma. Warrasikhuna fil ilmi, dan adapun. Nah, pakai kata-kata adapun karena ini tidak berkaitan dengan lafzul jalalah. Nah, jadi ada dua penafsirannya. Nah, tetapi jumhur ulama, para ulama tafsir mengatakan bahwa warrasikhuna itu berkaitan dengan ayat ini juga. Berarti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, dan tidak ada yang mengetahui takwil dari setiap ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah sendiri dan orang-orang yang mendalam keilmuannya. Nah, itu. Nah, makanya intinya kalau kita kembalikan ke materi ini, berarti kalau kita ingin benar-benar memiliki keimanan, keyakinan yang sempurna, kita wajib belajar. Kita wajib mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, yaquluna amanna bihi, orang-orang yang mendalam keilmuannya itu berkata amanna bihi, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat itu. Kullum min indi rabbina, semuanya itu berasal dari sisi Tuhan kamu. Wa ma yadzakru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya akal pikiran. Berarti ar-rasikhuna fil ilmi itu berkaitan dengan ulul albab. Ulul albab ini kalau kita terjemahkan itu artinya kaum intelektual, para cendekiawan, orang-orang yang mendalam keilmuannya. Nah, kita lewati. Nah, jadi pentingnya belajar di situ. Nah, salah satu ayat yang yang mendorong kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa membaca, untuk senantiasa bertanya tentang masalah-masalah keagamaan, itu karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata orang-orang yang berilmu itu secara bersamaan dengan Allah. Kita lihat di sini ya. Syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Dia. Wal malaikatu, dan malaikat juga bersaksi la ilaha illallah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi la ilaha illallah. Jadi di dalam ayat ini
ada 3 yang disebutkan secara bergandengan. Yang pertama Allah, yang kedua para malaikat, yang ketiga ulul ilmi. Penyebutan kata ulul ilmi setelah malaikat dan setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan begitu besarnya, tingginya posisi orang-orang yang berilmu. Contoh misalnya begini. Kalau misalnya bapak-bapak menghadiri satu pertemuan penting, ada bupati, kalau bapak-bapak disebut namanya, berarti bapak-bapak itu dianggap sebagai orang penting, tidak? Yang terhormat kepada Bapak Bupati Berau misalnya, yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang terhormat Bapak penceramah, berarti Bapak penceramah itu dianggap posisi yang terhormat. Saya kalau waktu halal bihalal itu dianggap terhormat kadang-kadang. Kalau lagi halal bihalal disebut. Kalau ndak halal bihalal ndak disebut. Berarti bukan dianggap orang penting, ya. Nah, kira-kira kalau bapak-bapak berdiri di samping presiden disebut namanya, itu merasa terhormat tidak? Merasalah terhormat. Siapa yang disebut tadi tuh? Setelah Bapak Jokowi, siapa orangnya? Oh, dia siapa? Nah, kira-kira begitulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang berilmu di sini setelah malaikat, setelah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan posisi orang yang berilmu itu memiliki makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi, orang-orang yang mendalam keilmuan inilah yang yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Dia benar-benar mantap bahwa kebenaran itu hanya pada kalimat la ilaha illallah. Dia pertahankan. Meskipun dia katakanlah disogok dengan uang miliaran rupiah untuk pindah agama, tidak mau. La ilaha illallah. Kenapa? Dia tidak mau menukar segala harta dunia dengan kalimat la ilaha illallah, karena dia punya keyakinan yang mantap bahwa kalimat inilah yang benar-benar bisa menjamin keselamatan baginya di akhirat kelak. Itu sekali lagi hanya bisa dimiliki oleh orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam keilmuannya, orang-orang yang ulul ilmi, atau orang-orang yang disebut dengan ulul albab itu. Nah, ini tafsirnya tadi. Nah, ini saya ingin terjemahkan makna la ilaha illallah itu apa ya, biar kita tidak salah menerjemahkan. La ilaha illallah itu terjemahannya bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan anak TK, bolehlah itu diambil oleh anak TK. Tapi kalau sudah tua begini, sudah berjenggot, sudah tumbuh rambutnya atas bawah, tapi kali-kali ditanya apa makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu salah. Yang benar yang bagaimana? Ini loh, ini tafsir yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, ya, annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada Tuhan dengan benar, ya, yang disembah dengan benar kecuali Dia. Ini terjemahannya, la ma'buda fil wujud bihaqqin illa huwa. Ada kata-kata begini, tidak disembah dengan benar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kecuali Allah. Nah, makanya makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau kita menerjemahkan makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka berarti seolah-olah semua Tuhan-Tuhan itu adalah Allah sendiri. Padahal dalam dunia ini itu ada dua Tuhan. Yang pertama ilahun haqqun, Tuhan yang benar. Yang kedua ilahun batilun, Tuhan yang sesat. Ada dua. Ya. Berarti makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ilaha haqqun illallah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Jadi harus ada kata-kata yang benarnya, jangan cuma tidak ada Tuhan selain Allah. Salah itu. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Yang dimaksud dengan ilah itu artinya yang disembah.
yang disembah, al-ma'bud. Karena itu kalau kita ingin rinci, la ilaha haqqun illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ada kata-kata bihaqqinnya itu. Cuma kalau dalam bahasa Arab itu kata-kata bihaqqinnya mahdhuf, dibuang. Karena orang yang pernah belajar bahasa Arab sudah mengerti bahwa kalimat itu lengkapnya adalah la ilaha haqqun illallah. Cuma kata-kata haqqunnya itu untuk peringkasan itu dibuang, mahdhuf kalau istilahnya itu. Nah, saya kira ini kita lewati bagian itu Bapak-bapak. Nah, yang keempat. Ya, silakan. Ya. Dia mengatakan la itu langsung asal berarti dalam artinya ada. Hah? Penafsirannya. Ada? Ada. Bahwa ada, Allah itu ada. La ilaha illallah, jadi dalam hatinya itu dia memang ada Allah itu. Oh iya. Apakah itu betul atau bagaimana? Ya, salah itu ya. Jadi la ilaha illallah itu memiliki dua rukun ya. Memiliki dua rukun. Coba kita barangkali ada di sini. Disebutkan dalam itu ada apa bahasa menafikan katanya. Ya. Jadi gini sebenarnya, lengkapnya begini. Jadi kalau kita mempelajari tentang penjelasan para ulama tentang la ilaha illallah, nah ini dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukunnya. Rukun yang pertama disebut dengan rukun an-nafyu, menolak, meniadakan, ingkar, kafir. La ilaha itu terdapat dalam kalimat yang pertama itu. La ilaha. Dalam kalimat la ilaha itu ada pernyataan kafir, tolak, ingkar, negatif. Kalau kita hanya berhenti pada kata-kata la ilaha, maka kita menjadi orang yang ateis karena kita menolak segala bentuk Tuhan. Jadi rukun yang pertama kita tolak dulu, enggak apa-apa, itu aja. Namanya rukun an-nafyu namanya. An-nafyu itu artinya menolak. La terdapat dalam penggalan kata yang pertama, la ilaha. Tapi jangan berhenti di situ karena rukunnya ada dua. Setelah Anda menolak segala bentuk Tuhan, Anda ingkar kepada segala bentuk Tuhan yang wujud di alam semesta ini. La ilaha, tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan sapi, tidak ada Tuhan sesajen, semuanya tidak ada Tuhan batu aki, tidak ada Tuhan jimat, tidak ada Tuhan, semuanya kita tolak. Setelah kita tolak segala bentuk Tuhan itu, maka kita kemudian mengatakan illallah al-isbat, menetapkan hanya ada satu Tuhan yang benar. Itu loh. Sekedar mengakui Tuhan itu ada, itu Anda tidak dianggap muslim. Karena iblis juga mengakui Tuhan itu ada. Yang benar adalah Anda tolak dulu segala bentuk Tuhan, ya. Semua tolak, tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan, semuanya tolak. Setelah itu Anda katakan illallah, kecuali Allah. Anda percaya nggak adanya Tuhan? Percaya. Tapi Anda juga percaya adanya Yesus sebagai Tuhan anak? Percaya. Kafir nggak itu orang? Kafir tidak? Kafir. Kenapa dia kafir meskipun dia percaya adanya Tuhan? Karena dia tidak menolak segala bentuk Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ini coba kita lihat. Famay yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada taghut. Taghut itu apa? Segala bentuk Tuhan selain Allah. Itu namanya taghut. Segala bentuk pemikiran yang bertentangan dengan Islam, dengan ajaran Tuhan, itu taghut. Ya. Karena liberalisme, sekularisme
pluralisme, LGBT, itu semuanya termasuk bentuk-bentuk togut dalam bentuk pemikiran. Ya. Itu kita tolak kafir. Jadi kafir itu boleh kita kafir. Kamu kafir enggak? Kafir dong. Kafir sama siapa? Kafir kepada togut. Famayakfur bitogut, siapa yang kafir kepada togut, itu menjelaskan rukun yang pertama, la ilaha. Tapi jangan berhenti di situ. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, baru dia dianggap faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi di sini ada dua. Kafir kepada togut menjelaskan la ilaha, yu'min billah menjelaskan illallah. Setelah dia memenuhi dua rukun itu, maka dia dianggap muslim. Dalam ayat ini istamsak bil urwatil wuthqa. Jadi itu pemaknaan. Kadang-kadang memang ada penafsiran-penafsiran sofistik seperti itu. Makanya kemudian sudahlah, ndak usah berzikirnya lengkap begitulah. Itu kan orang-orang yang baru belajar saja. Kalau kita sudah mengatakan illallah, 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 sudah, itu masih terlalu rendah tingkatanmu. Kamu cukup katakan saja Allah, 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 Allah. Terlalu tinggi, terlalu rendah. Sudah, huwa, 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 dia, huwa, huwa. Kalau tinggi lagi, tidak berzikir sudah. Saya sudah tahallul, apa bukan tahallul ya? Sudah, istilahnya itu menjadi wahdatul wujud, sudah bersepadu dengan Allah, bersatu sudah. Jadi kita itu katanya dianggap masih awam kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah panjang itu, terlalu panjang. Illallah, 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 masih panjang juga, dipotong. Allah, 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 dipotong lagi. Huwa, 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 dipotong lagi. Hu, dipotong lagi, tidak berzikir. Setan sudah jadinya. Jadi kalau berzikir itu harus sempurna, harus jumlah mufidah, harus jelas maknanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jangan dipotong-potong. Apalagi dengan penafsiran-penafsiran yang tidak ada basisnya dari penjelasan para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Jadi saya kira itu tidak ada ya, seolah-olahnya. Jadi intinya Anda harus kafir kepada segala bentuk Tuhan, dan setelah itu Anda katakan illallah, 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 illallah. Jadi ayatnya ini, famayakfur bitogut. Nah, kalau ini sudah sempurna kita lakukan, baru kita dianggap muslim. Itu masih rukunnya, syaratnya masih ada 7. Nah, kalau syaratnya seperti sholat tidak terpenuhi, sah nggak sholatnya? Nah, berarti kalau syarat la ilaha illallah tidak terpenuhi, maka syahadatnya belum sah. Belum tentu bapak-bapak dianggap muslim dalam pandangan Allah. Ya, dalam pandangan kita ini semuanya muslim karena KTP-nya jelas. Umar Hadi muslim, jelas. Tapi nanti kalau dalam penilaian Tuhan, ya itu dua hal yang berbeda bapak-bapak. Tergantung kita benar-benar enggak memaknai makna la ilaha illallah sudah kita paham, rukunnya sudah kita mengerti, syaratnya sudah kita penuhi apa tidak. Kalau belum, nah berarti bapak-bapak ngaji dulu ke sini, kesian ya. Nah, makanya kenapa kemudian kita ini mengadakan pengajian, biar kalau kita Pak Yanto mati, kamu jadi takmir, tidak pernah kau bikin pengajian, makanya wajar umatmu sesat. Akhirnya Pak Yanto juga masuk neraka. Dipanggil juga saya, itu Pak Umar dianggap ustadz, kenapa juga nggak pernah memberikan pengajian? Ya sudah, masuk neraka juga kita, kasihan. Tapi karena kita sudah memberikan hak-hak bapak-bapak, ya bapak-bapak sudah ngasih uang ke sini ke celengan banyak-banyak lagi, ya. Kadang-kadang infaknya per Jumat 5 juta, 6 juta, tapi tidak pernah ada pengajiannya. Ya sudahlah, masuk neraka semuanya takmir ini. Tapi alhamdulillah kita sudah penuhi apa yang menjadi haknya bapak-bapak gitu. Jadi gitu Pak ya. Nah, ini kita akhirnya bahas tentang ini. Ini kalau tidak salah pernah dibahas oleh Ustaz Indra Cahyadi dan Ustaz Taufik Temarwud ya. Cuma mungkin kadang-kadang kita lupa. Kita kembali ke sini. PK-nya sudah 6:30 Pak Yanto. Ini kita mau goes ini. Saya kira seperti itu sudah. Ya intinya bapak-bapak dan jemaah sekalian, sekali lagi hal yang paling penting kita miliki dalam kehidupan itu cuma satu, iman.
dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah akan berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal kau karena kamu pasti mati, dan bekal sebaik-baiknya adalah takwa. Kenapa? Karena takwa itulah yang menjadi penghantar, yang menjadi modal kita bisa masuk surga. Uiddat lil muttaqin. Atau dalam ayat yang dibacakan tadi oleh imam, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berikan kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Nah, jadi Pak Yunus sering mengulang ayat itu, bukan maksudnya apa-apa. Oh, kenapa ayat itu dibaca terus? Coba kita lihat maknanya. Oh, ternyata begitu. Yang diberikan kabar gembira masuk surga itu cuma dua. Yang pertama beriman kepada Tuhan, yang kedua beramal soleh untuk Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cuma sekedar beriman, tidak pernah beramal soleh, belum tentu juga. Ya. Nah, iman itu seperti apa? Nah, kita maknai la ilaha illallah dengan benar, kita mengerti rukun-rukunnya, ya. Kemudian kita laksanakan segala konsekuensi tuntutan-tuntutannya. Ya sudah, mudah-mudahan dengan itu kita bisa masuk surga. Belum tentu kita ini semuanya yang ada di sini masuk surga, Pak, ya. Belum tentu, kesian. Jangan sampai kita, ayo sudah, saya sudah masuk surga. Tidak boleh kita mengatakan saya masuk surga. Yang perlu kita lakukan adalah kita mudah-mudahan berharap kita ini semuanya masuk surga. Karena semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Modalnya cuma sederhana, iman, takwa. Makanya segala faktor-faktor yang menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk faktor yang wajib kita pelajari. Kalau kita tidak pernah mau mengenal, mempelajari penguat-penguat keimanan, bagaimana kita bisa memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan yang tidak lama lagi, sekitar awal bulan April, menjadi momentum untuk benar-benar menguatkan dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempo 30 hari kita benar-benar pertajam keimanan kita, dan kita pertahankan sampai bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya, kita cek lagi iman kita. Tetapi dalam perjalanan menuju bulan Ramadan berikutnya itu, jangan lupa baca Quran, baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.